Karena tetangga saya itu jadi korban pelecehan seksual, Ustadz. Itu yang bejat ya mohon maaf ya kiainya aja itu. Karena memang rasa suka itu ditanamkan oleh Allah sebagai ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya? Ngantuk. Kita... Tapi ketemu sampai jadi ceria lagi. Alhamdulillah. Gini Ustadz, jadi di lembaga pendidikan kita ya, itu kan memang ya banyak hal-hal yang positif, yang menarik, tapi kita juga nggak bisa menafikan banyak hal-hal yang miris gitu. Misalnya di kampus-kampus gitu ya, itu kita sering banget melihat ketika ospek misalnya itu kakak kelasnya yang ngebully adik kelasnya, atau di pesantren para pengurusnya yang ustadznya. Iya mungkin ustadz juga ya kan. Mereka kan punya otoritas ya, punya otoritas, punya kekuasaan. Saya tuh pernah lihat video-video di pondok pesantren ketika ngebangunin para santri juniornya itu pakai sarung dikuntul-kuntul di maksudnya ya oke lah itu pendidikan ya, oke itu pendidikan, tapi kalau misalnya kita melihat dari kacamata lain ya, ketika orang yang tidur terus tiba-tiba dipaksa untuk bangun, itu kan mentalnya bisa kena Ustadz. Maksudnya tuh ketika kaget itu bisa konslet otaknya gitu loh. Dan banyak, maksudnya kekerasan-kekerasan yang terjadi itu seperti misalnya pelecehan gitu ya. Karena tetangga saya itu jadi korban pelecehan seksual Ustadz. Jadi dia itu pesantren ya di tetangga kota, tetangga kabupaten, dan di sana itu sama kiainya suruh mijitin, santri putrinya suruh mijitin kiai, dan apa coba? Si nyainya itu, istri dari kiainya itu tahu gitu, terus anaknya juga itu tahu bahwa bapaknya itu suka ngelecehin para santri putrinya. Dan mereka membiarkan itu. Di mana itu? Ada, saya nggak bisa menyebut lembaganya ya. Akhirnya apa coba Ustadz? Teman saya kan dia sarjana hukum ya. Nah, sarjana hukum dan kebetulan dia juga santri. Nah, akhirnya... mencoba menadvokasi ya? Iya, jadi si cewek itu kan nggak mau balik lagi tuh pas liburan ke pondok. Teman saya itu yang dia ganteng kan. Dia ganteng, mungkin lulu gitu si ceweknya itu. Setelah ngobrol, akhirnya jujur. Nah, setelah jujur, ayo kita berangkat ke sana. Setelah berangkat apa coba Ustadz? Si anaknya itu masuk kamar, nggak keluar lagi. Akhirnya temanku bingung. Lah ini kemana dia ya kan? Nah disusulin, pas disusulin, ayo buruan, ambilin pakaian-pakaian kamu ya kan? Ayo kita pulang gitu kata itunya kan, kata temanku. Nggak mau, katanya nggak boleh gitu. Lah kok nggak boleh? Anaknya Pak Yai datang. Mas, lu orang luar ngapain ya kan? Nah akhirnya di situ mau berantem tuh, santri tuh banyak di situ. Itu benar itu? Benar, itu benar, ini asli. Nah, pas mau berantem di situ, karena orang hukum kan, dia retorikanya udah paham lah, cara ngejebak orang gitu, biar salah ngomong. Nah, akhirnya ketika debat di situ, menang debat lah. Mas, apa mau dibuka di sini, di depan santri-santri kalian, ya kan? Ayo Mas, kalau mau dibuka di sini, saya ngomong di sini, ya kan? Apakah Mas nggak tahu kelakuan Bapak sampean kayak gimana, ya kan? Naudzubillah. Nah, akhirnya apa coba? Karena ngerasa kan, jangan di sini, ngobrol jangan di sini, ya kan? Nah, ngobrol di tempat lain, ngobrol lah. Nah, si teman saya ini, itu bisa Pak, untuk memperkarakan si Pak Yai ini, itu sangat-sangat bisa secara hukum ya. Tapi teman saya tuh malas untuk berurusan dengan kepolisian, terus juga buktinya juga nggak ada, bukti berbentuk visual ya, video gitu nggak ada ya kan, karena ya mana mungkin anak yang masih remaja gitu ya dia berani speak up dari bersuara, mana mungkin gitu, pasti mereka juga punya tekanan, ditekan gitu, dan akhirnya ya udah, terus pergi setelah keluar dari pesantren, alih-alih dia si ceweknya ya, dulu tuh sebelum masuk pesantren dia tuh ceria, ya bukan hanya ceria, maksudnya dia juga ngaji di kayak kampung gitu. Dia suka ngaji, pokoknya pinter lah gitu. Pokoknya saleh lah. Ini cikal bakal anak saleh gitu. Tapi setelah keluar dari pesantren, dia jadi perempuan yang lenjeh gitu. Mohon maaf, bahkan mau dipegang-pegang. Ya Allah. Jadi berubah drastis dari sebelumnya gitu. Dan ya, ini cuma satu kasus ya. Dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Entah itu kekerasan fisik,
kekerasan seksual, pembulian dan seterusnya di lembaga pendidikan Indonesia. Nah, menurut panjenengan itu gimana, Ustaz? Ini kembali kepada yang kita bahas saja dulu. Kekerasan di lembaga pendidikan secara umum gitu saja. Jadi banyak ya macam-macam kekerasan. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ya kan? Nah, dalam kaitan ini ya perlu dibedakan, gitu loh. Karena pada hakikatnya guru ini berupaya untuk mengajarkan kepada santri, ya kan? Lah, kemampuan santri itu ada kalanya yang tinggi, ada kalanya rendah. Itu dari satu sisi, bahwa memang guru ini tulus, terus kemudian karena dia ingin pinter, ya kan, santrinya ditekan supaya mencapai kompetensi tertentu yang kadang santri itu atau anak didik itu tidak mampu untuk mencapai level tersebut, sehingga muncul namanya lu go, atau kalau lu nggak bisa gue pukul. Nah, di situ terjadi kekerasan, gitu. Nah, di sisi lain, hubungan seorang guru dengan anak didik itu kadang ada dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Itu pemenuhan kebutuhan itu bentuk eksploitasi yang tidak dibenarkan, alias sebuah kejahatan. Iya gitu. Jadi karena posisi santri atau wali murid, anak didik itu lemah, akhirnya dia diruda paksa misalnya, diperkosa gitu ya, diperkosa, atau kemudian ditekan dengan kemudian menyembunyikan siapa pelakunya. Kalau nanti kamu lapor, maka aibmu akan kubuka, kan gitu. Dan kamu tahu siapa saya orang terhormat, sementara kamu murid siapa, pasti kamu yang salah, karena orang akan percaya sama aku, kan gitu. Bahkan bukan begitu, bukan hanya itu, kan gitu. Ada hakim, saya dengar tadi malam itu dari Prof. Mahfud MD, yang menggunakan kesempatannya itu untuk berzina dengan salah satu pejabat, istri pejabat yang ditahan dalam masalah korupsi. Ceritanya lebih miris, kan gitu. Jadi ada seorang wanita, istri dari seorang pejabat yang tertahan korupsi, koruptor itu ya. Ya, kemudian dia berdandan, kan gitu kan, tanpa menyebut nama, tanpa menyebut inisial. Lalu kemudian ingin masuk menemui suaminya, gitu loh. Masuk menemui suaminya, kemudian kamu disuap, itu hakim nggak mau, hakimnya untuk mendapatkan izin hakim, kan gitu kan, untuk melihat suaminya, nggak mau dia. Tapi kalau kemudian dia untuk main esek-esek, mau. Terus akhirnya mau. Bahkan untuk setiap mau menjenguk suaminya, dia main. Sebegitu gila, kan gitu kan, baik di lembaga pendidikan atau di lembaga peradilan, kan gitu kan. Brengsek banget ya. Iya, itulah. Artinya kalau kita melihat yang seperti itu, kan gitu ya, bahwa moral baik dari guru maupun hakim itu pada hakikatnya ya brengsek juga. Ada yang kemudian, tapi itu tidak menafikan adanya guru yang ikhlas dan tulus. Dan kadang keikhlasan dan ketulusan itu sampai ke bawah, ke emosional, akhirnya juga muncul kekerasan. Gitu loh. Terus kita gampang saja lah, sampai ngajar anak, terus anaknya itu dedel banget, gak bisa diajarin, kira-kira merasa putus asa atau marah? Ya mungkin
putus asa. Putus asa dan kadang marah. Akhirnya hilang kesabaran, akhirnya kemudian mukul. Betul nggak? Ya. Nah, dalam konsep yang seperti itu, sebagai guru nih, saya itu ingat pesennya Mbah Mun yang bertahun-tahun ngajar santri, Mbah Maimun Zubair. Itu kalau ngajar itu jangan mengharapkan anak pinter. Soal pinter itu urusan Allah dan urusan bekal dan bakat masing-masing. Bekal itu maksudnya genetiknya atau keturunannya memang dia juga sudah cerdas. Bakat memang dia terasah dan terlatih untuk menjadi seorang misalnya alim ulama atau sebuah profesi yang ia tekuni dan ia mampu, kan gitu. Jadi ingat ya, ini penting. Kalau Anda ngajar anak, kalau Anda sedang mendidik anak, jangan berharap anak itu bisa dan pinter seperti Anda. Ngajar-ngajar saja, lillahi ta'ala. Soal pinter atau tidak, itu bergantung pada keuntungan masing-masing peserta anak didik. Kalau memaksa berarti egois ya? Memang egois kita. Karena kadang anak didik itu diberi kemampuan yang terbatas dalam satu bidang tertentu, tapi di bidang yang lain dia unggul. Yang kadang bidang yang mereka unggul, ternyata kita tidak unggul. Nah, itu saja sih. Itu kaitannya mengapa guru-guru itu kadang sering marah dan frustasi terhadap anak didiknya, sehingga muncul kekerasan, pemukulan, strap, kemudian apa. Padahal itu nggak merubah keadaan. Karena memang dasarnya itu anaknya itu nggak punya kompeten terhadap yang ia ajarkan, atau memang ada masalah lain, ya kejiwaan gitu ya, dan sebagainya, gitu. Nah, itulah yang kira-kira harus kita pahami. Oke. Terus di sisi lain, bagi guru-guru yang ustadz-ustadz atau yang melampiaskan hasrat seksualnya kepada para santri atau para anak didik, itu sudah bukan bukan sesuatu yang normal menurut saya. Mungkin gini Ustadz, saya tuh ngelihat ya, mereka tuh ngajar itu tidak ada hijab gitu. Jadi si Ustadz itu ngeliatin si santriwati yang sudah menjelang dewasa gitu ya, itu nggak ada hijab gitu. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Ya mungkin itu salah satu antisipasinya. Enggak bisa jadi patokan. Karena apa? Di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah yang lain kan bercampur juga. Oh iya, di SMK gitu ya. Dan aman-aman aja. Aman-aman aja. Itu yang bejat ya mohon maaf ya kiainya aja itu atau ustadznya. Ada kesempatan yang dibilang anak itu lemah dan nurut kan gitu, ya manfaatin. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi hal yang semacam itu kan gitu ya kan, makanya guru itu harus diberi harus mempunyai bekal ya kan. Ya kalau memang kita nggak bisa ya godul basor lah. Godul basor itu tidak kemudian menurutkan pandangan tapi memalingkan pandangan. Kan gitu. Ya sudah, godul basor aja. Lah, agar kita kemudian tidak tertarik. Karena memang rasa suka itu ditanamkan oleh Allah sebagai ujian. Saya bisa loh seneng sama istri tetangga saya. Tapi ketika saya kemudian berzina dengan dia atau berselingkuh dengan dia, lah itu sudah nggak bisa ditolerir lagi. Itu sebagai suatu kesalahan. Yeah. Itu begitu juga ketika saya nyenengin murid saya, kan gitu. Itu nggak bisa kemudian ditolerir sebagai sebuah itu hubungan guru dengan murid, nggak bisa. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Zina ya tetap zina. Kemarin gini Ustadz, saya ngebaca salah satu kisah gitu ya. Jadi seorang ustadz dia punya istri kan, dia ngajar di pesantren.
dan itu ada salah satu hafizah ya kan, hafizoh ya kan. Pokoknya ini santriwati yang dia tuh suka banget ngafal Al-Quran ya, dan akhirnya dia tuh nggak mampu untuk bayar pesantren, dia nggak bisa bayar. Oh itu untuk UAS kok, kalau nggak salah di ceritanya ya, dia nggak bisa bayar UAS dan akhirnya Nah itulah dibayarin sama si ustadznya. Itulah memanfaatkan yang seperti itu kan karena mereka dianggap lemah, apalagi anak yatim. Itu loh maksudnya, apalagi anak yatim. Karena sisi kelemahannya dia nggak punya orang tua, terus kemudian orang tuanya nggak mau tanggung jawab, terus kemudian dia dititipkan ke panti asuhan. Posisinya gimana? Mau ngelapor ke siapa? Jadi bukan suka karena suka ya? Iya. Tapi karena si santriwati itu dimanipulasi. Dimanipulasi, gitu loh. Kondisi yang seperti itu kan gitu. Yang kemudian anak-anak yang lemah ini kalau nggak mendapatkan perlindungan hukum, ya dia akan disemena-menakan oleh pengasuh atau pengurus. Dan itu yang ketahuan gitu. Nah makanya kalau hal yang semacam ini, saya dari hal yang sederhana dulu. Ketika seorang guru mendidik, melihat anak didik yang cantik atau apa, ya kita mulai dari awal itu adalah ghodul basor. Ghodul basor itu memalingkan pandangan, jangan dipandangin terus anak itu. Nanti setan masuk ke situ. Ya. Gitu loh. Ya sudah, orang biasa aja lah kan gitu. Astagfirullah. Kalau enggak ya main sama istrinya sendiri lah. Kan itu kan. Hasrat itu kemudian kalau mau ya kita kemudian menumpahkannya kepada yang halal. Kata Rasulullah itu kalau ditumpahkan ke halal malah dapat pahala dan paha. Jadi sebenarnya sepele saja sih untuk menghilangkan para pendidik, untuk menghilangkan sisi kekerasan, sisi seksualitas yang mendorong untuk memaksakan hasrat seksual kepada anak didik. Yang pertama adalah satu, kalau ingin berbuat keras, itu ingat, tanamkan pada diri Anda bahwa Anda mengajar bukan membuat anak didik itu bisa. Ya. Karena anak didik itu kadang daya tangkapnya itu tidak sama. Ya kan? Terus kemudian yang satu lagi, ketika Anda berhadapan dengan lawan jenis, khususnya guru laki-laki terhadap wanita atau anak yang sudah baligh ya, yang sudah gede, itu harus memalingkan pandangan. Gitu aja. Karena dari berpaling pandangan itu Anda sudah menepis hasrat Anda untuk melakukan hasrat seksual. Ajan. Buka kita. Akhiri episode apa jeda dulu apa gimana? Kita akhiri episode dulu ya. Akhiri episode ini ya. Karena pesannya udah sampai. Oke, ya, siap. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.